the only one that we call God. Our defender, our provider, our Father. Di masa susah, di masa senang Tuhan, kami panggil nama-Mu Tuhan. Because you love us so much, Lord. We're so overwhelmed by your love, Lord. Terima kasih Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang dekat. Kami mempunyai Allah yang mengenal kami dan mau memiliki hubungan dengan kami. Every time we call your name, you come running, Lord. Kapanpun juga kami panggil nama-Mu Tuhan. Engkau datang Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Kami gak layak Tuhan. Aku gak layak Tuhan berdiri di sini Tuhan. Mampukan aku Tuhan. We love you so much Lord. We love you so much Lord. Mampukan aku Tuhan, layakkan aku Tuhan. Sembunyikan aku di balik salib-Mu Tuhan. Engkau aja yang beracara Tuhan, aku hanya alat Tuhan. Kosongkan aku Tuhan, it's not about me. But it's about you Lord, Jesus, the lover of our soul. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Shalom. Baru berdoa udah nangis. Shalom semuanya. Kita kenalan dulu ya untuk yang gak kenal sama aku. Nama aku Tanya. Suami aku yang tadi nyanyi di situ Edo. Kita punya 4 anak cowok. Banyak anaknya. 2 tahun terakhir ini tuh unik banget buat kehidupan aku dan Edo. 2 tahun lalu Edo tuh kehilangan perusahaan dan pekerjaannya. Akhirnya kita berdoa dong untuk dapat pekerjaan yang baru. Tapi jawabannya tuh belum kelihatan-kelihatan gitu kan. Bukan dapat pekerjaan malah dapat anak. Tuhan tuh emang lucu. Terus pas dapat anak aku dapat ayat di Amsal yang bilang kalau anak lelaki adalah upah. Tuhan kayak oke Tuhan siap. Jadi di tengah kondisi yang kita lagi dalam penantian ini, kita tetap harus jadi orang tua, tetap harus bayar uang sekolah, tetap harus bangun rumah tangga. Dan di situ tuh aku belajar kalau crying out itu bukan cuma satu momen di gereja yang waktu kita hari Minggu kita cry out to the Lord. Enggak. Crying out itu tuh terjadi di kamar tidur, di mobil, bahkan kadang-kadang di kamar mandi. Sampai air matanya udah nyaru tuh sama air keran. Crying out is something yang very, very personal. Very personal. Jadi hari ini aku mau sharing dan aku akan sharing bukan dari tempat yang aku udah nyampe nih semuanya, enggak. Aku akan sharing dari tempat yang aku juga masih menunggu. Yang aku masih bergantung. Aku akan sharing dari tempat di mana aku setiap hari masih belajar untuk percaya. Oke, mulai nih. Jadi kalau punya anak tuh apalagi anaknya banyak, itu tuh seru banget. Apalagi kalau lagi di mobil. Yang punya anak di bawah umur 5 tahun tuh tahu kalau tantangannya tuh berbeda kalau kita lagi di mobil sama anak-anak. Apalagi kalau punya anak kayak anak aku yang nomor 2. Bisa jungkir balik sini, jungkir balik sana, berantem. Pokoknya heboh deh di dalam mobil itu. Nah 2 tahun yang lalu tuh kita road trip sama anak-anak. Kita road trip, kita pergi ke Jogja. Jadi kita nyetir dari Jakarta ke Semarang, habis dari Semarang kita nyetir ke Jogja. Terus baru masuk jalan, baru masuk tol nih, baru masuk tol. Belum nyampe Cawang. Iki udah nanya, udah mau sampai belum mah? Berapa lama lagi? Terus beberapa jam kemudian, abangnya kan lebih sabar, jadi dia beberapa jam kemudian. Abangnya nanya, "Ma aku bosen, kok belum sampai? Kenapa sih kita gak naik pesawat aja? Kenapa sih kita harus ke Jogja? Emang kita mau lihat apa sih? Kenapa ini, kenapa itu?" Habis itu adiknya nimbrung dong pasti. "Iya Ma, kok lama banget sih Ma?" Terus akhirnya tuh mereka gak menikmati perjalanannya itu gitu. Padahal tuh aku udah siapin snack, pemandangannya bagus, udah papanya udah siapin playlist buat anak-anaknya untuk dengerin dan nyanyi-nyanyi bareng di dalam mobil. Tapi lewat itu semua. Terus aku juga mikir ya, sering gak sih kita kayak gitu sama Tuhan? Bayangin kita lagi dalam satu perjalanan sama Tuhan, and He's in the driver's seat. Tuhan yang lagi nyetir.
Tuhan yang bayar bensin. Tuhan yang siapin snacknya dan siapin budgetnya. Kita gak perlu ngapa-ngapain. Kayak Iki dan Ethan kita perlu duduk aja dan ikut aja. Tapi kita sibuk gitu kayak, kok belum nyampe sih Tuhan? Kapan sih gaji gue naik? Kok hidup gue gini-gini aja sih? Lihat tuh teman-teman gue udah asik banget Tuhan. Padahal sebenarnya di mobil itu bisa banget loh kita tuh kayak bangun hubungan sama Tuhan. Bisa ngobrol, bisa nikmatin, bisa mengenal hati Tuhan. Bisa banget, tapi kita sibuk banget, grumpy. Why am I not there yet God? As if Tuhan tuh kayak supir Grab yang kita gak perlu kenalan. Yang kayak cuma untuk jadi media untuk kita sampai aja ke tujuan yang kita mau. Sering gak sih kayak gitu? Orang Israel tuh juga kayak gitu. Orang Israel tuh ceritanya nih ya. Orang Israel kan lagi mau keluar dari Mesir kan, dia berseru-seru sama Tuhan, Tuhan keluarkanlah aku dari perbudakan ini. Akhirnya Tuhan bilang, aku telah mendengar tangisan dan serukan umatmu, aku akan menyelamatkan mereka. Terus Tuhan selamatin. Tuhan selamatin, terus terjadi mujizat yang gila banget, laut terberau. Itu tuh salah satu mujizat yang aku bisa bilang, salah satu mujizat yang paling terkenal lah. Salah satu mujizat paling besar di sejarah manusia. Ya kan? Masa baru 5 hari, ini baru 5 hari mujizat itu kejadian. Tiba-tiba kita lihat yuk di Keluaran 16. Di Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Terus di ayat 12, jadi ini kan Tuhan tuh, mereka tuh kayak ngeluh gitu. Padahal baru kemarin nih Tuhan bikin mujizat yang gak pernah didengar sebelumnya. Laut dibelah sama Tuhan, mereka udah ngeluh perkara lapar. Ini benar-benar perkara lapar, tapi Tuhan tetap dengar loh. Tuhan bilang, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Terus datang tuh tiba-tiba, quail, mana, datang semuanya. Udah dong, harusnya cukup percaya dong. Kita lanjut ke pasal berikutnya di Keluaran 17 ayat 3. Gak tahu diri banget ini umat Israel. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Ini cuman beda satu pasal loh, ini pasal berikutnya. Ya disisipin pasal pujilah Tuhan, terima kasih Tuhanlah my provider, enggak langsung. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Kita bisa mikir gila nih bangsa Israel parah banget ya. Tapi kalau kita lihat-lihat hidup kita, bayangin nih kalau doa kita tuh bisa lihat chat history-nya sama Tuhan. Menurut aku sih akan lebih mirip kayak gini gitu. Banyak yang kelihatannya doa tapi sebenarnya hatinya tuh komplain. Tuhan kenapa sih diginiin, kenapa aku sih Tuhan, kenapa belum sih Tuhan. Emang aku kurang apa lagi sih Tuhan, ini intinya buat apa sih. Kita sering berseru-seru tapi ternyata seruan kita itu bersungut-sungut. Bahkan kita bisa nuduh Tuhan mau bunuh kita ya. Tuhan kita bilang mau bunuh kita. Tapi coba yuk kita lihat di Mazmur 34. Ayat 1 sampai 18. Kita baca sama-sama ya. Aku baca ayat 1, abis itu nanti jemaat baca ayat genap ya. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jagalah lidahmu terhadap penjahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Beda banget kan? Dia lagi pura-pura gila loh, karena dia juga lagi dalam keadaan yang gak enak banget. Dia lagi mau dibunuh dan lagi pura-pura gila, tapi seruannya itu berbeda banget sama seruan orang Israel. Daud tidak bersungut-sungut. Jadi aku belajar, apa sih bedanya bersungut-sungut sama berseru-seru? Yuk kita belajar bedanya ya. Yang pertama, dibilang tadi di ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang berseru kepada Tuhan tuh ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Sedangkan orang yang bersungut-sungut itu lupa. Mereka cuma ingat masalah mereka. Mereka cuma ingat kenapa orang lain lebih beruntung daripada mereka. Jadi fokusnya tuh beda. Kalau orang yang bersungut-sungut itu fokusnya masalah dan keadaan. Tapi orang yang berseru-seru pada Tuhan, fokusnya kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan di masa lalu, dan kemampuan Tuhan itu sendiri, fokusnya adalah Tuhan. Padahal Israel tuh baru aja ngelihat Laut Teberau, dia baru aja lihat tulah-tulah di Mesir, dia lihat tiang awan dan api ada bersama dengan mereka. Perkara lapar dan haus mereka langsung bersungut-sungut. Itu bedanya. Yang bisa akhirnya bikin aku sama Edo tuh sampai sekarang, kalau kata mama kemarin tahan uji, karena aku lihat kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Dari hari pertama pernikahan kita, udah ada mujizat demi mujizat yang Tuhan bilang, aku berkenan. Itulah yang akhirnya bikin kita gak bersungut-sungut dan gak komplain, kayak enggak, ini kita ada di dalamnya Tuhan. Dan dia bilang terus, gimana orang itu adalah orang benar. Itulah ciri-ciri orang benar, orang yang mengingat terus kebaikan Tuhan. Sampai dia nggak punya ruang untuk ragu dan nggak punya ruang untuk komplain. Itulah orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Yes Lord. Yang kedua, berseru-seru itu lahir dari kedekatan. Sedangkan bersungut-sungut itu lahir dari tidak mengenal Tuhan. Di Ulangan 1 ayat 27 tadi dia bilang kan, Tuhan tuh mau bunuh kita ya. Tuhan tuh yang ciptain kita, ngapain sih Tuhan bunuh kita? Kalau Tuhan mau bunuh kita tuh gak perlu keluarin mereka dari Mesir. Tinggal Tuhan bilang aja langsung mati. Berarti mereka gak kenal Tuhan. Bahkan di Ulangan 1 ayat 27 dia bilang ya, Tuhan membenci kami, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan.
Dia bilang Tuhan benci sama dia. Sering gak kita ngerasa kayak Tuhan tuh gak sayang sama gue? Ya mungkin Tuhan sayang sama mereka, sama gue sih enggak. Mungkin Tuhan sayang sama Pika, tapi Tuhan gak sayang sama aku sama Edo. Kita kayak sering gak sih kita ngerasa kayak gitu, itu berarti kita gak mengenal Tuhan loh. God is love. God is love. And being love, He's not capable of hate. The fact that mereka ngomong itu, berarti mereka bilang mereka gak kenal Tuhan itu siapa. Sedangkan kita lihat satu situasi di mana Tuhan Yesus lagi di kayu salib di Matius 27 ayat 46. Tuhan Yesus ini nih sama nih bisa kita bisa bandingin nih. Orang Israel kira mereka lagi mau mati. Tuhan Yesus lagi benar-benar mau mati, dia lagi dikenakan hukuman mati. Tapi dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia masih tahu Tuhan tuh Allahku, Allahku masih personal. Dia mengenal Tuhannya dia siapa. Dari seruan ini sama-sama desperate, tapi ada satu kedekatan dan kepercayaan yang tidak dimiliki oleh orang Israel. Disitulah bedanya gitu. Even yang di Daniel, waktu mereka juga udah mau dihukum mati, mereka bilang enggak apa-apa. Kalaupun kita gak diselamatkan, Tuhan tetap Tuhan. Itulah orang-orang yang berseru, bukan bersungut-sungut. Yang terakhir, di Lukas 23 ayat 46, waktu Tuhan Yesus lagi di kayu salib lagi. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Orang yang berseru-seru itu adalah orang yang memiliki penyerahan diri, yang berserah kepada Tuhan. Kita gak bakal bisa berseru, pasti kita akan bersungut-sungut kalau kita belum benar-benar berserah kepada Tuhan. Sedangkan orang yang bersungut-sungut adalah orang yang memberontak dari rencana Tuhan. Dia gak mau jalanin prosesnya. Dia merasa lebih baik begini, lebih baik begitu. Lebih baik di tanah Mesir. At least walaupun kita di budak tapi kita makan. Ini kita lapar. Mungkin aku sama Edo, lebih baik kalau Edo tetap di Facebook. Kita di Dublin aja. Salah kali ya kita waktu itu cabut. Harusnya gue gak begini, gue gak begitu. Akhirnya kita mau keluar dari rencana Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita mau ambil alih sendiri. Jadi itu adalah jadi bersungut-sungutnya mereka adalah bentuk pemberontakan mereka terhadap rencana Tuhan di hidup mereka. Tuhan bilang kok aku mau selamatin kau dari perbudakan, bawa engkau ke tanah perjanjian kan. Tapi mereka bilang mendingan di Mesir. Kita sering juga kan kayak gitu. Jadi yang satu tuh trust issue, yang satu tuh trust in God gitu. Sama-sama seruan hati, sama-sama orang bertuhan, ini bukan orang-orang bertuhan, gak bertuhan loh. Sama-sama orang Kristen, sama-sama anak Tuhan. Tapi yang satu ngomong ke Tuhannya bersungut-sungut, yang satu ngomong ke Tuhannya berseru-seru. Jadi kan jelas, secara tidak sengaja tuh kita pasti sering seperti itu. Sekarang aku mau ajak kita untuk belajar gimana caranya berseru yang benar. Kalau lagi bingung nih tentang hidup, aku paling suka ke Matius 6. Matius 6 tuh ada semuanya. Mau ngomongin tentang menimbun harta, mau ngomongin mengenai makan dan minum, mau ngomong apa aja cara hidup orang Kristen, go back to Matthew 6. Berseru itu kan sebenarnya doa ya. Kita belajar yuk dari doanya yang Tuhan Yesus ajarin kita. Doa Bapa kami. Matius 6 Bo. Ayat berapa tuh? Oke, Matius 6 ayat 9. Mau kan kita belajar berseru yang benar? Tuhan bilang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. First step. Bangun hubungan dengan Tuhan. Jadikan dia Bapa kita. Kenal namanya. Aku sama Edo itu banget, kita selalu nyanyi kan, ku tahu Bapa peliharaku.
Kita pegang aja janji Tuhan, kalau Tuhan pelihara kita, nggak ada ketakutan sama sekali. Malah berhasil aja tuh bayar uang sekolah. Malah bisa ngomong, Edo masih ngomong, wawnya waktu aku punya kerjaan kita bayar uang sekolah per term. Bisa-bisanya ada mujizat Tuhan, kita bayar uang sekolah setahun, padahal aku lagi gak ada kerjaan. Aneh kan? Kenali Tuhan sebagai Bapa kita, Tuhan tuh bukan customer service. Kadang-kadang kita berdoa itu kan yang terhormat customer service di surga. Laporan nomor 247 kok belum dijawab. Kadang-kadang kita kayak, why are you not delivering gitu, padahal God wants a relationship with us. Dia mau kita panggil dia Bapa, Aba, mengenal namanya, mengenal karakternya. Karena kita harus stop punya pikiran sebagai budak itu, karena kita udah jadi anak Tuhan. Iki sama Ethan minta barang tuh gak mikir, Mama aku mau Bami GM, enggak aku maunya Bami Boy. Ya mereka tahu kita pasti kasih yang mereka mau. Selama yang mereka mau tuh gak aneh-aneh. Itu yang pertama. Yang kedua ayat selanjutnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaan itu bicara sistem. Ini menurut aku sesuatu yang kita kadang-kadang cuma ngucap aja tapi kita gak ngerti artinya. Apa sih maksudnya kita mau kerajaan Allah datang? Kita mau nilai-nilai kerajaan Allah datang dan menggantikan nilai-nilai dunia yang ada di kita. Menggantikan nilai-nilai Mesir. Apa sih nilai-nilai Mesir? Standar-standar yang dimiliki dunia. Karir mungkin, image mungkin, pengakuan orang mungkin, uang mungkin. Kita harus nggak boleh memiliki nilai-nilai itu lagi kalau kita mau memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Aku sama Edo juga kayak gitu. Kalau kita masih sibuk melihat standar yang dulu, misalnya dulu Edo kerjanya di EY terus di Facebook, habis itu punya startup. Kalau itu aku jadiin identitasnya Edo, ya sekarang gak ada artinya dong orang lagi gak ada. Tapi waktu aku lihat, aku lepasin, kita menanggalkan nilai-nilai duniawi itu nih, kita menanggalkan, oh kita di sini bukan lagi mau kejar karir loh, kita mau kejar perkenanan Tuhan. Oh kita bukan mau kejar jadi kaya loh, kita lagi mau kejar Tuhan. Di situ baru kita bisa berseru dengan benar. Di Matius 6 ayat 33 dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seberapa sering sih kita nyari kerajaan Allah? Kita nyarinya yang lain kok, nyari jodoh, nyari kerja, nyari barang-barang yang terbaik dan terbaru. Selama kita masih punya value yang salah, kita gak bisa berseru yang benar. Kerajaan yang kita cari, sistem yang kita cari menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita sekarang kadang-kadang mikir kenapa hubungannya sih kerajaan Allah, gue gak ngerti, gue cuma rakyat jelata, gue karyawan, gue gak ngerti itu kerajaan maksudnya apa. Kerajaan itu praktis banget. Apakah Tuhan memerintah di hati kita? Apakah Tuhan memerintah di kehidupan kita dan di hubungan kita? Cara kita ngomong ke pasangan kita, cara kita minta maaf, cara kita mengampuni orang, bahkan cara kita mengelola semua kehidupan kita sampai keuangan kita, itu tuh harus ada Tuhan yang bertahta di hidup kita. Nah kita bilang datanglah kerajaanmu di aku dulu, di keluargaku, di rumahku, ya baru di dunia, gak usah mikir-mikir muluk-muluk di dunia. Dan sampai kita bisa merubah values kita itu, kita gak bakal berhenti bersungut-sungut. Gak ada kok yang kita perlu tapi kita gak punya untuk hidup saat ini. Kita mau aja hal-hal itu, tapi we don't need it. Itu yang juga aku pelajarin sama Edo gitu. Ternyata kita gak perlu hal itu, Tuhan tuh mujizat demi mujizat Tuhan tanggalkan semua keakuan kita sampai yang kita mau Tuhan aja, yang kita mau kerajaan Allah aja. Terus selanjutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ini bicara mengenai daily bread. Bukan deposito bread. Daily bread itu harian. Dan itu yang benar-benar kita rasain setiap hari. Hari ini perlu ini, tiba-tiba ada yang masuk. Besok perlu ini, tiba-tiba ada. Itu tuh benar-benar kita rasain dan itu jauh lebih enak daripada punya kepastian dunia. Kenapa artinya? Karena Tuhan kasih kita benar-benar apa yang kita perlu di saat kita perlu, itu akhirnya rasanya kayak Tuhan tuh perhatian banget sama kita. Iya. Kayak air susu ibu, ASI, kan aku lagi ASI lagi nih. ASI itu disesuaikan dengan kebutuhan anaknya saat itu. Misalnya lagi panas, ASInya cair. Lagi malam, ASInya tuh yang bikin ngantuk dan bikin kenyang. ASI itu sesuai dengan yang dibutuhkan sama anak itu saat itu. Lagi ada virus, ada antivirusnya. Lagi ada penyakit apa, ada obatnya di ASI itu. Seperti itulah daily bread. Kita gak bilang Tuhan, amanin 5 tahun aja ya Tuhan. Ya anaknya kan gitu kan. 5 tahun depan Tuhan amanin. Tapi gak kayak gitu sama Tuhan. Sama Tuhan tuh daily bread. Di Amsal 30 ayat 8 dan 9. Menurut aku yang nulis Amsal ini nih benar-benar ngerti banget artinya daily bread. Dia bilang, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kalau di bahasa Inggrisnya, makanan yang menjadi bagianku tuh dibilang daily bread. Aku gak mau kaya, aku gak mau miskin Tuhan, aku mau daily bread. Dia tuh lagi ngomong, aku pengen punya hubungan sama kamu tiap hari Tuhan. Itu yang lagi ngomong sama yang nulis Amsal ini gitu. Dan kita udah seperti itu atau belum gitu. Sekarang kalau suruh pilih, oke, mau gak kamu dapat uang segepok atau aku kasih daily bread? Apa kita kayak orang Israel? Enggak Tuhan, gue mau nyampe aja. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang seterusnya dari doa Bapa kami lagi Bo. Ampuni kami. Kalau kita udah ngerti nama Tuhan, kita udah mengenal Tuhan, kita udah mau kerajaan yang memerintah di kehidupan kita udah gak peduli lagi sama sistem-sistem dunia. Dan kita udah mau daily bread-nya Tuhan, nextnya apa? Kita harus mengerti keterbatasan kita dan ketidakterbatasan Tuhan, kita harus bertobat setiap hari. Kalau tanpa ini kita jadi orang Farisi aja. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Menyerahkan sepenuhnya kehidupan dan keputusan kita kepada Tuhan. Terus nextnya Bo. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kalau kata Edo, pencobaan tuh harusnya kita jauhin. Kadang-kadang cobaan tuh malah pengen dicobain. Godaan malah pengen digodain karena value kita belum benar. Kita masih pingin yang bukan dari Tuhan, kita masih pingin kenikmatan dunia. Ya kan? Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Kalau kita sadar gitu Tuhan yang punya semuanya, kita udah gak bersungut-sungut lagi. Bapak kita, Bapak kami, Bapak kita yang memiliki semuanya, ngapain bersungut-sungut? Kayak Pika tuh sayang banget sama Dedi. Dia udah nomor 1 fan-nya Papa kita. Dan dia tuh tahu di rumah papaku, di rumah dediku aku tidak akan kekurangan. Dia tahu itu. Dia gak bakal bersungut-sungut. Dia cuma minta pasti dikasih sama dedinya karena dedinya juga sayang banget sama dia. Ayo kita jadi lebih seperti Pika. Yes Lord mix. Jadi itulah yang akhirnya aku pelajarin gitu gimana selama 2 tahun ini daily bread upon daily bread upon daily bread upon daily bread. Oh perlu bayar uang sekolah, yaudah dong kita berdoa.
Tiba-tiba daily bread, Iki kecelakaan dapat uang insurance. Terus sebelumnya itu uang sekolah Iki, sebelumnya uang sekolah Ethan. Oh perlu uang sekolah, tiba-tiba Edo dapat project. One off aja bisa bayar. Sebelumnya lagi ada uang sekolah, emang hidup kita uang sekolah terus karena anak kita 4. Uang sekolah lagi. Tiba-tiba aku bisa dapat klien yang ngasih tip tuh buat bayar uang sekolah. Dan bener-bener plek-plekan cuma numpang lewat doang itu uang. Jadi mujizat demi mujizat yang akhirnya meyakinkan aku sama Edo. I don't want to be anywhere else Lord. Akhirnya kita berhenti untuk Tuhan tolong pekerjaan yang baru. Aduh akhirnya kita udah gak kayak gitu lagi sekarang doanya. Tuhan tetapkan langkah-langkah kita. Tadi dibilang harus jadi orang benar supaya berseru-serunya tuh didengar sama Tuhan. Tuhan aku mau jadi berkenan aja dan mau jadi benar aja di hadapan-Mu. Aku pingin I have the right standing with God. Itu yang nomor satu paling penting. Kalau kita benar di hadapan Allah, gak ada lagi yang bisa ngelawan kita. Benar-benar itu yang akhirnya kita pelajarin. Akhirnya kalau misalnya orang lihat CV-nya Edo, ngapain aja nih kok terakhir cabut 2 tahun yang lalu gitu. Tapi dia gak tahu sebenarnya dari CV-nya tuh udah ada skill-skill baru yang ke-unlock. Percaya, bersandar sama Tuhan, dilepaskan dari semua nilai-nilai duniawi yang gak perlu. Itu semua skill rohani. Belajar percaya, belajar taat, dan belajar menunggu. Dan akhirnya sekarang kita bilang ya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak akan tergeletak. Kalau kita fokus berkenan aja, kita jatuh aja Tuhan bangunin lagi. Dan aku sih kalau jujur, mendingan Tuhan yang netapin langkah-langkah daripada kita salah jalan. Iya dong, misalnya tiba-tiba Edo salah pekerjaan, di pekerjaannya tiba-tiba harus melakukan hal-hal yang gak berkenan di mata Tuhan gimana? Mendingan Tuhan aja yang tetapin. Jadi sekarang kita semua aku gak tahu lagi menanti apa. Kita bilang aja sama Tuhan, Tuhan tetapin aja langkah-langkahku. Tuhan aja yang pilihin jodohnya. Tuhan aja yang pilihin pekerjaannya. Tuhan aja semuanya. Aku mau berkenan aja hidupnya sama Tuhan. Dan di situ perseruan kita akan berbeda. Kita waktu kita pekerjaan tuh Tuhan kayak nanya, tuh kamu maunya pekerjaan atau maunya aku? Ya kita bilang dong ya maunya Tuhan. Ya udah, siap nggak dijawab? Siap. Dan itu tuh kita ngerasain lebih sejahtera jauh dari sebelum-belumnya. Jauh lebih sejahtera. Amin. Amin. Nah, tadi kan dibilang mengenai kita harus jadi orang benar. Puji Tuhan tuh kita udah dibenarkan oleh Kristus. Udah selesai, kita itu udah orang benar. Tapi Injil Tuhan, Injil atau kebenaran yang diberikan sama Tuhan tuh gak stop di sini aja. Bukan hanya untuk kita masuk surga. The gospel tuh does not end at salvation. The gospel harus terus berjalan sampai his kingdom come. Sering banget kan kita kayak gitu. Oh iya saya bertobat di satu KKR di tahun 2005. And then what? Udah life as usual aja. Kita belum mencoba mendatangkan kerajaan Allah ke dalam hidup kita. Kadang-kadang emang kita sebagai orang Kristen kalau mau baca bukunya John Piper bilang The Gospel is God kalau gak salah, itu bagus banget, itu bilang kita udah salah jalan nih orang Kristen, kita kira the word, say salvation word tuh cuma untuk menyelamatkan kita aja, sampai situ aja sampai masuk surga. Sisanya ya kita jadi bagian dari dunia ini, itu salah. Setelah kita diselamatkan, kita harus terus mengerjakan keselamatan kita dan mendatangkan kerajaan Allah di kehidupan kita. Yuk jadi sekarang kita cek hati kita ya. Aku udah mau selesai, boleh naik. Kira-kira isi hati kita apa sih? Doa kita selama ini? Apa kita masih mengejar hal-hal yang salah?
Apa kita masih bersungut-sungut? Apa kita belum mengenal Tuhan kita? Bahkan kita menuduh dia membunuh kita. Kita menuduh dia gak peduli sama kita. Hari ini kita punya kesempatan untuk berubah. Untuk tahu kalau nothing else matters other than God. Selama kita punya Tuhan, gak ada lagi yang lain tuh gak penting. Yuk kita dengerin lagu ini dulu ya. Just want to sit here at your feet, caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry. I'm sorry. When I've just gone through the motions, I'm sorry. I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry, Lord. I'm sorry. When I've come with my agenda, I'm sorry. When I forgot that you're enough, take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. I'm not here for blessings. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else, nothing else will do. I just want you, and nothing else, Jesus, nothing else will do. I just want you, I just want you, and nothing else. Nothing else, nothing else will do. I just want you, and nothing else, and nothing else will do. Yes Lord, we just want you Lord. Kami minta ampun Tuhan kalau kami sering lupa kalau Engkau cukup Tuhan. Sorry Tuhan that we forgot that you're enough Lord.
Ampuni Tuhan karena kita sering datang kepadamu dengan agenda kita sendiri Tuhan. Ampuni kita Tuhan, kita lupa kalau Engkau adalah Allah yang baik dan Allah yang mengasihi kita Tuhan. Ampuni kita Tuhan. Kita gak mau kemana-mana lagi Tuhan. We just wanna be with you Lord. Kita hanya mau membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Mengenal Engkau sebagai Bapa kami Tuhan. Kita gak mau kejar yang lain Tuhan. Kita hanya mau kejar kerajaan Allah. Kita gak mau kejar yang bonus-bonusnya Tuhan. We just want you Lord. We just want you Lord. Kami Tuhan, gereja Kenisa Tuhan, semua jemaat di sini ya Tuhan, apapun juga yang sedang terjadi di kehidupan kami Tuhan, kami tahu kalau Engkau cukup Tuhan. Kami tahu kalau Engkau cukup Tuhan. Kau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup yang berkelimpahan Tuhan. Kami panggil Engkau Allah kami. Kami panggil Engkau Allah kami untuk menjadi Allah dalam keluarga kami. Menjadi Allah dalam gereja kami. Menjadi Allah dalam hubungan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau lebih dari cukup Tuhan. Gak gampang Tuhan hidup saat ini Tuhan. But we just want to call on you Lord. Dan Engkau akan melepaskan kami dari kesesakan itu. Dan kami akan menikmati Tuhan hidup bersama denganmu Tuhan. Menikmati Engkau Allah kami, pencipta langit dan bumi. Yahweh himself. Yang akan menuntun kita, memegang tangan kita, menetapkan langkah-langkah kita. Kami gak mau hidup kayak orang tidak percaya lagi Tuhan. Kami mau berseru-seru dengan iman kami Tuhan. Masalah tetap ada gak apa-apa, tapi kami sadar ada Tuhan, ada Raja dari segala Raja bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.